Syafila Elham Maulianika, mahasiswi dari IAIN Surakarta, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di kesempatan kali ini saya akan mereview buku dari Ari Purwandi, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Di bab pertama menjelaskan mengenai pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional. Pengertian hukum perdata internasional adalah asas hukum yang mengatur hubungan perdata lintas antar negara. Hukum perdata internasional terdiri ada dua, hukum substansif dan hukum adjektif. Hukum substansif itu hukum harta kekayaan, hukum keluarga, hukum waris, dan hukum pribadi. Hukum adjektif itu kualifikasi persoalan pendahuluan, terus arbiter asing, dan asas timbal balik. Ruang lingkup hukum perdata internasional ada 4. Yang pertama, hukum perdata internasional sama dengan res to passing grade yang membahas mengenai hukum mana yang berlaku. Yang kedua, HPI sama dengan choice of law dan choice of juridis, membahas bukan hanya hukum yang berlaku saat ini, tetapi membahas juga mengenai pengadilan mana yang berwenang. Yang ketiga, HPI sama dengan choice of law ditambah choice of law of juridis ditambahi condition des et rang. Tidak hanya menyangkut persoalan hukum pilihan juridis, tetapi juga status orang asing. Yang keempat sama dengan yang ketiga, hanya ditambah dengan nasional yang menyangkut persoalan kewarganegaraan. Selanjutnya di bab kedua mengenai sejarah umum hukum perdata internasional. Yang pertama, pada zaman Kekaisaran Romawi abad 2 sebelum Masehi sampai abad 6 sesudah Masehi. Pada masa ini berkembang asas, yaitu asas lex reicite, yaitu perkara menyangkut benda tak bergerak. Yang kedua, asas lex boncili, yang hak kewajiban perorangan diatur oleh hukum. Yang ketiga, asas lex loci contractus, perjanjian yang melibatkan orang profesi di mana perjanjian itu dibuat. Kedua, masa pertumbuhan asas persoalan HPI abad 6 sampai abad 10. Yang ketiga, pertumbuhan asas teritorial pada abad 11 sampai abad 12 ya. Pada masa ini, akhir abad 10 yang disebut zaman barbar berganti menjadi sistem teritorial. Karena kan pertumbuhan asas genealogis sulit dipertahankan, mengingat terjadi transformasi struktur masyarakat yang semakin condong ke arah teritorialitis di seluruh Eropa. Yang keempat, pertumbuhan statuta di Italia pada abad 13 sampai 15. Statuta di Italia ada 3, statuta realita, statuta mixta, dan statuta personalita. Yang kelima, pertumbuhan statuta di Perancis itu struktur kenegaraan mendorong orang untuk mempelajari hukum perselisihan secara intensif. Yang kelima terakhir itu pertumbuhan statuta di Belanda. Statuta yang berlaku di Belanda itu kedaulatan eksklusif negara. Di bab ketiga ada kualifikasi. Kualifikasi adalah suatu proses berpikir untuk menempatkan asas-asas atau kaidah hukum ke dalam sistem hukum yang berlaku. Kualifikasi terdiri ada 2, kualifikasi fakta dan kualifikasi ketentuan umum. Kualifikasi fakta itu kumpulan fakta yang dijadikan masalah hukum sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di dalam sistem hukum tertentu. Yang kedua, kualifikasi ketentuan hukum, penggolongan kaidah hukum ke dalam pengelompokan sistem hukum tertentu. Di bab keempat menjelaskan mengenai titik taut. Titik taut merupakan fakta-fakta, perkumpulan fakta persoalan HPI yang menunjukkan pertautan perkara dengan suatu tempat tertentu. Titik taut itu ada 2, titik taut primer dan titik taut sekunder. Titik taut primer itu fakta dalam sebuah perkara yang mengandung unsur-unsur asing. Yang kedua, fakta sekunder. Fakta sekunder itu fakta dalam perkara yang membantu menentukan hukum mana yang berlaku. Di bab kelima yaitu renvoi. Renvoi adalah penunjukan kembali hukum yang semula menunjuknya sebagai hukum yang harus diterapkan. Jenis renvoi itu ada 2, remission dan transition. Remission itu proses renvoi oleh kaidah HPI asing kembali ke arah lex fori. Yang kedua, transmission itu proses renvoi oleh kaidah HPI asing ke arah suatu sistem hukum yang
hukum asing lain. Selanjutnya bab 6 yaitu ketertiban umum dan hak yang diperoleh. Ketertiban umum adalah salah satu persoalan HPI. Teori ketertiban umum ini berupaya membentuk pijakan untuk mengesampingkan hukum asing dalam perkara HPI yang seharusnya tunduk pada sistem asing. Hak yang diperoleh adalah hak yang diperoleh dari luar negeri atau lahir dari tata sistem asing. Di bab ke-7 membahas mengenai prinsip nasionalitas dan prinsip teritorialitas pada status personal. Sebelumnya kita mengenal dulu status personal ada apa? Status personal adalah kondisi pribadi hukum yang diberikan oleh negara untuk mengamankan lembaga-lembaganya. Selanjutnya prinsip nasionalitas dan prinsip teritorialitas. Di aliran ini banyak pro dan kontranya. Alasan pro dalam memilih prinsip nasionalitas adalah cocok dengan perasaan hukum. Yang kedua lebih permanen dan lebih banyak membawa kepastian. Yang selanjutnya alasan pro memilih prinsip teritorialitas yaitu yang bersangkutan hidup. Selanjutnya cocok untuk negara yang dengan pluralisme hukum demi adaptasi dan asimilasi negara. Di bab ke-8 ini menjelaskan mengenai HPI dalam bidang subjek hukum. Dalam teori ini ada 3 asas, yaitu asas nasionalitas, asas domisili, dan asas untuk penentuan badan hukum. Asas nasionalitas ini menitik beratkan pada status personal. Dalam teori ini hukum yang bersangkutan dengan status personal itu hubungannya sangat erat dengan orang-orang tersebut. Yang kedua, asas domisili ini menitik beratkan pada teritorialitas. Asas domisili ini, semua hubungan yang berkaitan dengan status personal ditentukan oleh domisili. Yang ketiga, asas untuk penentuan badan hukum. Dalam teori asas ini ada beberapa asas, yaitu asas nasionalitas dan asas domisili pemegang saham, asas center of business, asas place of incorporation, asas center of exploitation. Selanjutnya bab ke-9 yaitu mengenai HPI dalam bidang hukum perkawinan. Dalam teori ini ada perkawinan internasional. Perkawinan internasional adalah perkawinan yang mengandung unsur asing. Selanjutnya akibat-akibat perkawinan. Akibat-akibat perkawinan yaitu sistem hukum tempat perkawinan itu terjadi. Terus sistem hukum tempat suami istri bersama-sama setelah menjadi warga negara setelah perkawinan. Yang ketiga, sistem hukum suami istri yang berkediaman tetap setelah perkawinan. Selanjutnya perceraian. Persoalan di dalam HPI meliputi berbagai aspek, yaitu perceraian WNI di luar negeri, perceraian WNA di dalam negeri, terus pengakuan terhadap keputusan cerai dari luar negeri, persoalan yuridis dalam perkara perceraian. Selanjutnya bab 10 yaitu HPI dalam bidang kontrak. Hukum kontrak adalah hukum privat yang memusat pada perhatian, pada kewajiban untuk melakukan kewajiban sendiri. Kontrak adalah tindakan dua orang atau lebih yang masing-masing pihak dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Persoalan HPI dalam bidang kontrak adalah yang pertama, penentuan the proper law of contract atau yang disebut hukum yang seyogianya mengatur masalah dalam hukum kontrak. Terus yang kedua, teori-teori HPI dalam bidang kontrak berbicara mengenai upaya menetapkan the proper law of contract. Selanjutnya bab ke-11 ini perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata internasional. Perbuatan melanggar hukum artinya berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban si pembuat. Unsur perbuatan melanggar hukum pada pasal 1365 BW yaitu ada perbuatan itu melanggar hukum, terus adanya kesalahan si pelaku. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah dan kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.